Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arisa Putri, NIM 180060001. Saya berasal dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan biosintesis pada telur. Nah, video ini merupakan tugas dari praktikum produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPP MB. Biosintesis telur dimulai dari ovarium. Sel ovum yang telah matang masuk ke infundibulum, lalu masuk ke magnum. Lalu masuk ke ismus, lalu masuk ke uterus. Di sini terjadi proses pembentukan kerabang, lalu masuk ke vagina, lanjut ke kloaka. Untuk jelasnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, saya mulai menjelaskan proses biosintesis telur yang dimulai dari ovarium. Di ovarium, sel ovum yang sudah matang memiliki bentuk bulat bergelombol seperti anggur. Ovarium memiliki sekitar 1.500 folikel. Tiap telur mengandung oosit kuning telur yang dikelilingi oleh dinding pembuluh darah yang menyelubungi folikel. Ovum yang matang kemudian dilepaskan menuju saluran oviduct yang pertama, yaitu infundibulum. Ovum yang berada pada bagian ini sekitar 15 menit. Di infundibulum, ovum kemudian terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa yang tadinya menetap pada pembatasan infundibulum dengan magnum. Infundibulum akan membungkus kuning telur dengan lapisan tipis albumen. Kalaza yang menyelubungi kuning telur dengan memutarnya, sehingga kuning telur tetap pada di tengah. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit. Setelah itu masuk ke magnum. Magnum ini merupakan bagian oviduct terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum memiliki dinding tebal yang berlipat karena memiliki kelenjar penghasil albumin. Pada magnum sendiri, telur mengalami penambahan unsur berupa putih telur. Pada bagian ini membutuhkan waktu itu sekitar lebih kurang 3 jam. Setelah itu masuk ke ismus. Ismus sendiri merupakan penyempitan setelah magnum. Bagian ini dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner seal dan outer seal. Kedua membran tersebut berada di antara albumin dan kuning telur. Pada proses di ismus membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 jam. Setelah itu masuk ke uterus. Nah, di uterus ini terjadi deposisi kulit dan pigmen, dan terjadi pula bentukan lapisan kutikula yang merupakan kerabang telur. Putih dan kuning telur akan diselimuti oleh kerabang telur. Bagian ini telur menetap selama 20 jam. Selanjutnya masuk ke vagina. Vagina sendiri merupakan bagian terakhir dari oviduct. Pada bagian ini terdapat cincin sirkulur atau sphincter dengan lipatan di permukaannya sebagai tempat untuk menyimpan spermatozoa. Di vagina sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Dan
Setelah dari vagina masuk ke kloaka. Kloaka sendiri merupakan tempat keluarnya telur. Untuk mengeluarkan telur melalui saluran urodeum. Proses biosintesis telur dimulai dari biosintesis kuning telur atau yolk, lalu biosintesis pada putih telur atau albumin, dan sintesis gelombang telur. Proses biosintesis telur memakan waktu 1 hari yang penuh untuk menghasilkan 1 butir telur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur atau yolk. Yolk disintesis di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan hormon steroid. Yolk sendiri mengandung asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Asam amino sendiri ini merupakan penyusun dari protein. Sintesis kuning telur dimulai dari pituitari yang merupakan kelenjar di bawah otak. Pituitari melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid. Di dalam hormon steroid ini dilepaskan hormon estrogen. Estrogen ini merupakan salah satu komponen dari hormon steroid. Lalu hormon steroid memerintahkan hati untuk mensintesis protein. Sintesis protein ini dilakukan di dalam nukleus. Di dalam nukleus ini protein disintesis, lalu dilepas protein di dalam darah, terjadilah proses phycogenesis atau pembentukan sintesis komponen yolk. Phycogenesis terdapat 2 bagian, yaitu ada protein riboflavin dan fosfolipid yang akan dibawa ke yolk granul. Selanjutnya ada beta lipoprotein akan juga masuk ke yolk granul. Selanjutnya ada bagian ini merupakan folikel yang terdiri dari yang terluar itu namanya thecal layer. Selanjutnya yang di tengah namanya granulosa layer dan ada oosit. Setelah proses ini terjadi, maka terbentuklah yolk atau kuning telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis putih telur atau albumin. Sintesis albumin terjadi di manum selama 3 jam. Hormon yang membantu dalam sintesis albumin ialah steroid dan estrogen. Hormon estrogen ini berperan penting dalam pembentukan protein. Proses yang pertama ialah molekul estrogen larut dalam lemak masuk ke dalam membran sel. Selanjutnya, molekul estrogen ini diikat oleh reseptor estrogen, yaitu estrogenin 1. Lalu, reseptor estrogen ini membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Selanjutnya, membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau estrofilin 2. Lalu 5S ini masuk ke dalam nukleus. Lalu 5S ini berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen terbentuk menjadi prekursor mRNA. Lalu mRNA ini keluar dari nukleus menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Lalu setelah proses ini terjadi, maka terbentuklah putih telur atau albumin. Saya akan menjelaskan
proses sintesis kerabang telur. Dimulai dari sebelum telur masuk ke uterus. Pada saat telur masih bentuk yolk yang telah mengalami pembentukan albumin di magnum serta membran cangkang di ismus. Waktu yang dibutuhkan dalam proses sintesis kerabang telur yaitu 3 jam di magnum dan 75 menit di ismus. Proses sintesis cangkang telur atau kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Sumber utama karbon ialah CO2 dan H2O yang berasal dari mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karbonik hidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3. Selanjutnya, H2CO3 masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, namun berubah menjadi ion bikarbonat. Karena H positif telah dikeluarkan, kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke cairan dalam kelenjar kerabang. Setelah masuk dari cairan dalam kelenjar kerabang, kalsium dan ion bikarbonat bergabung menjadi satu menjadi kalsium bikarbonat dan membentuk menjadi kerabang. Terlepasnya H positif dari ion bikarbonat akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Ion yang berada pada mukosa sel kelenjar kerabang bergabung menjadi 2H positif atau buffered by HCO3+ di plasma darah. Penjelasan saya mengenai biosintesis telur. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.